persatuan dan kesatuan Indonesia dimulai dari kata satu, yang artinya utuh dan tidak terpecah-pecah. Makna persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa Indonesia merupakan rakyat yang memiliki berbagai macam corak yang bermacam-macam sehingga menjadi satu kesatuan bulat yang utuh dan serasi. Kesatuan Indonesia merupakan wilayah Indonesia sendiri. Persatuan Indonesia dapat dibina terlebih dahulu sebelum Indonesia mengalami kemerdekaan. Teman-teman tahu nggak sih tahap-tahap dari Persatuan dan Kesatuan Indonesia? Ini merupakan diagram tahap-tahap Persatuan dan Kesatuan Indonesia yang dimulai dari paling bawah, yakni rasa senasib seperjuangan. Rasa senasib seperjuangan merupakan rasa di mana rakyat Indonesia mengalami rasa yang sama dengan dijajah oleh penjajah dari luar negeri. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki satu tujuan yang sama untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua merupakan kebangkitan nasional tahun 1908. Kebangkitan nasional merupakan rasa dan semangat untuk mencapai kesatuan, persatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk menggenggam proklamasi Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan dua peristiwa penting. Yang pertama merupakan Budi Utomo yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dan peristiwa yang kedua merupakan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Budi Utomo merupakan organisasi yang didirikan oleh Sutomo dan juga pelajar Stovia. Organisasi Budi Utomo di atas organisasi Budi Utomo ini diselenggarakan atas saran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan keputusan Kongres kedua yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Sumpah Pemuda ini untuk mencapai tujuan cita-cita Indonesia, diantaranya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Proklamasi Indonesia. Proklamasi Indonesia dapat terwujud karena semangat rakyat Indonesia atas persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, Proklamasi Indonesia dapat dicapai pada tanggal 17 Agustus tahun 1000. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam konsep kawasan Nusantara. Hakikat kawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Kawasan Nusantara merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan nasional. Beberapa konsep kawasan Nusantara yang dimiliki negara kita ada beberapa karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan, yaitu satu wilayah lautan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. 2. Memiliki konsep utama, yaitu menangkalnya laut, daratan, dan udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara pulau dan daratan satu dengan yang lainnya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik diantaranya adalah 1. Keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. 2. Bangsa Indonesia yang terdiri atas bahasa, suku, dan agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Bangsa Indonesia harus merasakan satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. 4. Pancasila adalah satu-satunya falsafah secara ideologi, bangsa, dan negara melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. 1. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang diharuskan memiliki kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang. 2. Budaya Indonesia adalah satu kesatuan utuh yang tercipta dari keanekaragaman corak budaya bangsa. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khasnya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, tiap-tiap negara mempunyai hak dan kewajibannya yang sama dalam pembelaan negara. Yang ketiga yaitu konsep persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan juga memiliki dua jenis. Yang pertama itu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya itu terdapat pembagian wilayah daerah. Pembagian wilayah daerahnya itu meliputi pembagian daerah provinsi dan pembagian daerah kabupaten. Sistem desentralisasi ini juga mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pertumbuhan pekerjaan di pusat pemerintahan. Lalu yang kedua, hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga, dapat mengurangi birokrasi karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Sistem desentralisasi juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan biaya yang besar. Lalu yang kedua, keseimbangan dan keserasian tujuan mudah terganggu. Lalu yang ketiga, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan bentuk negara dengan segala urusan negara yang diatur oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan atau kekuasaan di daerah. Dalam sentralisasi, semua kewenangan, baik politik maupun administrasi, berada di tangan presiden dan para menteri. Sebagai konsekuensinya, untuk menjalankan kewenangan tersebut, anggarannya dibebankan oleh APBN. Sistem sentralisasi memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan dapat memangkas pengeluaran atau hemat biaya. Yang kedua, peraturan di seluruh daerah sama. Yang ketiga, adanya kesederhanaan hukum. Selanjutnya, sistem sentralisasi juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena menunggu instruksi dari pusat. Yang kedua, kebijakan dan keputusan pemerintahan daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat sehingga tidak sesuai dengan aspirasi daerah. Yang ketiga, membatasi inisiatif dan kreativitas daerah. Gue aja belum. Jadi dikit ya skripnya. Udah ya? Udah bagus belum? Udah. Nah, gue nyalain tadi. Yang pertama, lupa gue. Astagfirullah. Maaf. Daratan dan pulau. Iya nggak sih? Sifat kedaerahan. Ulangin nggak sih? Utuh dan serasi. Utuh dan serasi. Wow.